Ya, sesederhana itu. Kamu tahu bahwa aku adalah murid Kaisar Naga. Aku tidak akan berbohong kepadamu. Terlebih lagi, Kaisar Naga meminta kita untuk datang ke uji coba budidaya bintang naga. Bagaimana kita bisa jatuh? Berkata sambil tersenyum. Jadi bagaimana jika kamu tahu cara menembus perisai pertahanan? Sekarang bintang budidaya naga siap meledak, kamu tidak punya waktu untuk melarikan diri sama sekali. Kaisar Pembasmi Naga berkata dengan kasar. Cultivation Star ada di mana-mana sekarang. Gunung berapi yang kuat telah meletus, dan langit hancur. Menurut keadaan ini, hanya perlu lebih dari 1 menit bagi Siulong Star untuk meledak. Haha, kudengar ketika seorang master tingkat Yu Huang meninggal, dia akan mempertahankan pandangannya sejenak. Pada saat ini, dia dapat mengingat kembali hidupnya, dan tentu saja dia juga dapat melihat apa yang terjadi pada sang jenderal. Tentu saja, kamu tidak akan melewatkan hilangnya perisai pertahanan di sekitar Siulong Star. Longge tersenyum ringan, lalu menatap Huowu. Huowu memahaminya di dalam hatinya. Dia tahu bahwa apa yang harus mereka lakukan sekarang adalah membasmi Kaisar Pembasmi Naga terlebih dahulu, dan kemudian setelah penghalang pertahanan di sekitar bintang Siulong dihancurkan, Huowu membawa Longge dan Dilong dan langsung berteleportasi ke sana, hindari Siulong Star. Memikirkan hal ini, Huowu mengambil tindakan. Petir warna-warni. Huowu menjabat tangannya dan melambaikan petir warna-warni. Petir warna-warni itu langsung menghantam Kaisar Pembasmi Naga dengan kekuatan serangan Yu Huang tingkat menengah, dan kemudian menghasilkan ledakan yang dahsyat. Boom, boom, boom. Di tengah ledakan yang terus-menerus, Kaisar Pembasmi Naga yang terluka parah tidak bisa lagi menahan diri dan langsung dibombardir hingga berkeping-keping. Sebelum dia dibombardir, dia mengingat kembali ingatannya di benaknya sebuah suara, dan matanya juga melihat perisai pertahanan bintang Siulong yang telah menjebaknya selama miliaran tahun perlahan menghilang di langit, dan kemudian, dia jatuh. Cepat dan teleport, kita tidak punya banyak waktu. Kata Longge dalam pesan. Ya, Huowu berkata melalui transmisi suara, dan kemudian membungkus Longge dan Dilong dengan kekuatan mental. Longge dan Dilong dibungkus dengan penutup pertahanan berwarna-warni dan bersiap untuk berteleportasi, hancur. Bum-bum ledakan yang menghancurkan bumi dan terus-menerus terjadi. Gelombang magma, ledakan, dan gelombang kejut langsung membombardir Huowu. Perisai pertahanan warna-warni yang dipasang oleh Huowu bergetar sesaat, tetapi masih menahan gelombang dampak seperti itu. Ternyata Siulong Star belum sepenuhnya menghancurkan dirinya sendiri dengan Long Song, Kaisar Long berteleportasi dan menghilang di balik Siulong Star. Pada saat ini, Siulong Sing mulai menghancurkan dirinya sendiri. Boom, sebuah planet dengan diameter 1 miliar mil meledak. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan tersebut telah melampaui serangan penuh ke-9, Master tingkat Yu Huang. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan dahsyat seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan perisai pertahanan warna-warni Huowu. Sekarang Huowu telah berteleportasi bersama Longge dan Dilong, dapatkah mereka lolos dari kejaran gelombang kejut bintang Siulong? Aula belakang Istana Kaisar Singlong. Raja Naga menyaksikan sebuah planet di layar kristalnya menghilang. Planet ini adalah bintang Siulong dengan diameter 1 miliar mil. Bintang budidaya naga akhirnya dihancurkan. Kaisar penghancur naga benar-benar gila. Sayang sekali aku memiliki planet percobaan yang bagus. Kaisar naga tertawa, dan kemudian mengabaikan hidup dan mati Longge dan yang lainnya dan mematikannya secara langsung. Mungkin Longge dan yang lainnya sudah mati, mungkin Longge dan yang lainnya masih hidup. Namun, dari pertarungan antara Longge dan Kaisar Pembasmi Naga, mereka tidak mengetahui semua yang terjadi tentang penghancuran diri Siulong-Sing, mereka juga tidak tahu tentang penghancuran diri Siulong-Sing. Saya tahu apakah Longge dan yang lainnya masih hidup atau mati. Bisakah Longge dan yang lainnya lolos dari penghancuran diri Siulong-Sing? Berita ledakan bintang Siulong ditemukan oleh Master tingkat Yu Huang setahun kemudian, bersih. Selama proses teleportasi uji coba kosmik, Master tingkat Yu Huang ini ingin menguji kekuatan serangannya pada lapisan luar Siulong-Sing. Karena setiap kali dia menggunakan perisai pertahanan yang dipasang oleh Raja Naga sebagai target serangan kuatnya kekuatan serangannya dan seberapa besar riak yang bisa dia hasilkan pada perisai pertahanan yang dipasang oleh Raja Naga. Namun, ketika dia datang kali ini, dia menemukan bahwa tidak ada lagi perisai pertahanan di mana bintang Siulong berada, hanya menyisakan tak terhitung jumlahnya debu yang berterbangan di alam semesta. Jadi, setelah analisis sederhana, dia tahu bahwa bintang Siulong meledak, dan meledak dengan cara menghancurkan diri sendiri. Segala sesuatu di bintang Siulong hancur berkeping-keping oleh ledakan dahsyat itu, dan tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup sama sekali. Mengapa Siulong-Sing menghancurkan dirinya sendiri? Setelah penghancuran diri, Kaisar Pembasmi Naga, Longge, Huowu, dan Kaisar Naga manakah yang awalnya berada di bintang naga yang dapat bertahan? Atau apakah mereka semua binasa? Ketika ledakan bintang Siulong ditemukan,
informasi ini dengan cepat menyebar ke seluruh alam semesta. Banyak ahli di alam semesta yang prihatin dengan apa yang terjadi pada Long Ge dan yang lainnya. Sejak bintang naga meledak, mengapa Long Ge dan yang lainnya belum ditemukan di bintang kaisar? Jauh di bintang naga Phoenix di alam semesta naga tersembunyi, Tang Yidao dan yang lainnya juga menerima berita tentang ledakan bintang Siulong. Tentu saja, mereka sangat prihatin dengan Long Ge dan yang lainnya. Ada apa dengan Long Ge dan yang lainnya sekarang? Tang Yidao bertanya. Saya tidak tahu. Saya telah menghubungi mereka melalui ponsel saya, tetapi setelah menelepon banyak ponsel mereka, saya menemukan bahwa mereka tidak dapat lagi terhubung. Xiao Ling berkata, Long Ge dan yang lainnya memiliki banyak ponsel. Setelah salah satunya rusak, Anda bisa menggantinya dengan yang lain. Lagi pula, dalam pertarungan intensitas tinggi seperti mereka, ponsel mudah rusak. Namun, Xiao Ling sudah mencobanya ribuan ponsel. Tak satu pun dari mereka bisa melewatinya. Tidak satu pun dari 10.000 ponsel yang bisa tersambung. Long Zizi bertanya dengan heran. Dia tidak akan menelepon Long Ge dan yang lainnya secara langsung karena dia selalu menganggap Long Ge sebagai musuh potensialnya, meskipun Long Ge sekarang lebih kuat daripada dia. Lebih dari itu. Ya, Bibi Xiao Ling benar, aku sudah mencobanya juga, tapi aku tidak bisa menyelesaikannya, kata Long Xingyun. Sekarang Long Xingyun juga merupakan master tingkat pertama Yu Huang. Seperti Tang Yidao dan yang lainnya, mereka bertanggung jawab atas urusan sehari-hari Long Fengxing. Tidak bisa tersambung. Apakah semua ponsel ini rusak akibat ledakan Siulongxing? Itu hanya bisa dijelaskan seperti ini, karena kita bisa merasakan bahwa ayah dan ibu kita belum meninggal. Kata Long Yiyi, rasanya seperti semacam intuisi, terutama intuisi para master level Yu Huang sangat akurat. Karena ada induksi seperti itu, maka Long Ge dan yang lainnya pasti tidak jatuh, dan peralatan yang diberikan Long Ge dan yang lainnya kepada kami juga berisi jejak tanda jiwa mereka. Jika Long Ge dan yang lainnya jatuh, tanda jiwa itu pasti akan hilang. Sekarang tanda jiwa itu berada di sini berarti Long Ge dan yang lainnya masih hidup, kata Randeng. Lalu kemana Long Ge dan yang lainnya pergi? Qilin Xiaobai bertanya. Ada banyak kemungkinan. Mungkin saja Long Ge dan yang lainnya terluka parah, lalu mereka mematikan semua ponsel mereka dan mengasingkan diri untuk berlatih. Atau mereka telah kembali ke Kaisar Bintang, dan saudara Kaisar Naga membantu mereka obati luka akibat ledakan. Atau ponsel mereka semua rusak. Ya, kata Suanyuan Xiaoyu. Kemungkinan-kemungkinan ini dapat dikesampingkan. Jika Long Ge dan yang lainnya terluka parah, ponsel mereka tidak akan rusak sepenuhnya. Mereka dapat memberitahu kita terlebih dahulu dan kemudian berlatih dalam pengasingan agar kita tidak khawatir. Dan jika mereka kembali ke Emperor Star, mereka pasti bisa membeli ponsel baru, kami masih bisa melakukannya, dan pada akhirnya, jika Brother Long membantu mereka menyembuhkan luka-luka mereka, mereka juga akan memberitahu kami, kata Tang Yidao, mengesampingkan semua kemungkinan. Lalu di mana kakak Long dan yang lainnya sekarang? Long Feihu bertanya dengan cemberut. Tang Yidao dan yang lainnya saling memandang tanpa berkata-kata. Mereka hanya tahu bahwa Long Ge dan yang lainnya masih hidup, tapi mereka tidak tahu di mana mereka berada. Semuanya harus kembali dan berlatih keras. Saya yakin ayah saya dan yang lainnya pasti mendapat keberuntungan. Kaisar Yu tingkat kedua, Long Xingyun berkata sambil tersenyum. Ini sangat enggan, tetapi sangat kuat. Baiklah, ayo kita semua berlatih. Tidak ada hasil dari berdiskusi di sini. Aku selalu percaya pada Long Ge dan yang lainnya. Aku yakin kali ini, Long Ge dan yang lainnya juga telah membasmi Kaisar Pembasmi Naga. Mereka hanya berlatih sekarang, kata Tang Yidao. Ya, Xiao Ling dan yang lainnya mengangguk, lalu pergi berlatih secara terpisah. Long Fengxing kembali tenang. Kaisar Perak dan Kaisar Bulan juga menerima berita tentang ledakan bintang Siulong. Mereka juga ingin tahu apakah Long Ge dan yang lainnya telah jatuh alam semesta naga tersembunyi hingga alam semesta naga dan Phoenix. Kekuatan mereka saat ini masih bisa bersaing dengan Long Fengxing yang memiliki Kaisar Kehancuran. Namun, Yin Huang dan yang lainnya mencoba berkali-kali tetapi tidak dapat belajar dari Tang Yidao dan yang lainnya tentang kehidupan dan kematian Long Ge dan yang lainnya, oleh karena itu, masalah perubahan nama alam semesta naga perak hanya dapat ditunda. Penduduk Long Fengxing juga sangat prihatin dengan hidup dan mati Long Ge dan yang lainnya, sehingga para perwira, tentara dan penduduk Long Fengxing mengirimkan perwakilan satu persatu untuk menanyakan Tang Yidao dan yang lainnya menjawab bahwa Long Ge dan yang lainnya masih hidup dan berlatih dalam pengasingan. Mengenai jawaban ini, banyak Master Long Fengxing yang mempercayainya, karena di dalam hati mereka, Long Ge dan yang lainnya seperti dewa. Bagaimana bisa jatuh? Namun, beberapa Master di alam semesta percaya bahwa Long Ge telah jatuh. Jawaban Tang Yidao hanyalah untuk membohongi mereka, sehingga banyak Master di alam semesta meninggalkan Long Feng Star. Bagi para Master Domain Kosmik yang meninggalkan Long Feng Star,
Tang Yidao dan yang lainnya tidak menghentikan mereka. Mereka hanya diam-diam menuliskan nama-nama Master Domain Kosmik tersebut. Ketika Long Ge dan yang lainnya kembali di masa depan, mereka tidak akan bisa untuk menerima para Master Domain Kosmik yang tidak bertekad. Setahun setelah Long Ge dan yang lainnya menghilang, banyak ras kosmik di alam semesta kaisar ingin datang ke Long Feng Star untuk membalas dendam. Mereka ingin membasmi Tang Yidao dan yang lainnya di Long Feng Star dan merampok peralatan tingkat kekaisaran mereka semuanya. Tang Yidao dan yang lainnya sudah dia adalah Master Level Yu Huang. Bahkan jika Emperor Universe Domain mengirim Master Level Yu Huang untuk membasminya, itu bukan tidak mungkin. Namun, ketika Master tingkat Yu Huang dari Kaisar Alam Semesta datang ke Naga dan Phoenix, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Kaisar Naga Emas dari klan Naga tinggal di Naga dan Phoenix milik klan Naga dan merupakan cabang dari klan Naga. Jika ada yang berani memanfaatkan Long Fengsing, artinya melawan klan Naga. Jadi, tidak peduli level Master Yu Huang mana yang datang, mereka semua pergi dengan putus asa. Tidak ada yang berani menyinggung klan Naga, bahkan klan Kaisar Naga. Oleh karena itu, Bintang Naga dan Phoenix aman dan damai. Dan Long Ge dan yang lainnya, di mana mereka sekarang? Setahun yang lalu, boom diikuti dengan ledakan kuat dari Siulong Star. Gelombang kejut ledakan hampir menghantam Long Ge dan yang lainnya yang sedang berteleportasi. Untungnya, kekuatan mental Huohu relatif kuat, dan kekuatan untuk mengontrol ruang dan waktu juga relatif kuat Siulong Star, dan kemudian membawanya. Long Ge dan yang lainnya berteleportasi keluar dari jangkauan penghancuran diri Siulong Sing yang kuat, hanya untuk terkena gelombang kejut tepi. Boom akibat dari benturan yang kuat membombardir perisai pertahanan warna-warni yang dipasang oleh Huohu, menyebabkan perisai pertahanan bergetar, namun, kekuatan gelombang kejut masih ditahan oleh perisai pertahanan warna-warni. Kemudian, Long Ge dan yang lainnya tahu bahwa mereka aman. Akhirnya aman, kata Long Ge sambil tersenyum. Yah, Sister Huohu benar-benar pandai membawa kita sejauh ini, kata Dilong sambil tersenyum. Tentu saja, setelah bertahun-tahun berlatih, meskipun kekuatan seranganku tidak meningkat banyak, kecepatan gerakan dan jangkauan teleportasiku meningkat pesat. Yah, kalau tidak, kita tidak akan bisa lolos dari penghancuran diri Bintang Naga. Sayang sekali Bintang Naga ini hilang. Long Ge menghela nafas. Diameternya saja mencapai 1 miliar mil, planet percobaan sebesar itu sangatlah berharga. Ya, sayang sekali. Huohu menghela nafas. Kemudian melihat ke arah penghancuran diri Siulong Star, gelombang kejut ledakan terus mengalir menuju Siulong Star ke segala arah, tetapi kekuatan gelombang kejut yang membombardir penutup pertahanan berwarna-warni secara bertahap melemah orang lain dapat dengan jelas melihat Siulong Star. Tempat di mana Long Xing awalnya menghancurkan dirinya sendiri. Tepat ketika Long Ge dan yang lainnya melihat ke tempat di mana Siulong Xing awalnya meledak, mereka tiba-tiba menemukan ada ledakan yang kuat. Ternyata lubang hitam dengan radius 10 meter muncul di tempat Siulong Star berada. Jika Long Ge dan yang lainnya tidak memiliki penglihatan yang baik dan kekuatan mental yang kuat, mereka mungkin tidak akan menemukan lubang hitam tersebut. Hei, ada lubang hitam. Apakah itu lubang hitam? Saya pikir saya salah, kata Long Ge. Sekarang kekuatan mental dan kekuatan kosmik Long Ge dan Dilong perlahan pulih. Ya, itu adalah lubang hitam, dan kekuatan mental saya mendeteksi bahwa lubang hitam ini mungkin mengarah ke tempat lain. Kalau begitu, ayo kita lihat. Long Ge bertanya. Oke, Huohu mengangguk. Sekarang Long Ge dan yang lainnya semakin kuat, mereka tidak perlu terlalu takut lagi. Perisai pertahanan warna-warni Huohu bahkan dapat menahan serangan dari Master Yu Huang tingkat 9. Ayolah, tidak banyak master yang bisa membasmi Long Ge dan yang lainnya secara instan. Gelombang kejut ledakannya belum mereda. Kita tunggu sebentar. Kalau gelombang kejutnya berangsur-angsur hilang, kita bisa mengulanginya lagi. Oke, Long Ge mengangguk. Long Ge dan yang lainnya penuh rasa ingin tahu. Mereka ingin tahu apa yang ada di balik lubang hitam. Keingintahuan seringkali menjadi awal dari penemuan hal-hal baru kemajuan. Gelombang kejut akibat ledakan bintang Siulong berlangsung selama sehari semalam. Setelah sehari semalam, gelombang kejut tersebut hilang sama sekali. Oke, ayo kita berteleportasi dan melihat apa yang ada di sisi lain lubang hitam itu. Kata Huohu sambil tersenyum. Ya, Long Ge dan Dilong mengangguk, lalu Huohu berteleportasi ke lubang hitam selebar 10 meter bersama Long Ge dan Dilong. Sebuah lubang hitam. Ada energi agung di sekitar lubang hitam. Sejumlah besar kilat muncul di sekitar lubang hitam. Energi petir itu sangat besar. Long Ge dan yang lainnya dapat merasakannya ke puncak Yu Huang level 6. Pukulan penuh seorang master. Petir yang mengerikan. Dilong menghela nafas. Untungnya, kita berada di dalam perisai pertahanan warna-warni yang dipasang oleh gadis penari. Jika tidak, petir ini dapat melukai kita yang lemah, kata Long Ge sambil tersenyum. Setelah melihat kilat seperti itu,
apakah Anda masih ingin masuk ke dalam lubang hitam ini untuk melihatnya? Saya menemukan bahwa setelah kekuatan mental saya mendeteksi lubang hitam tersebut, jaraknya sepertinya tidak terlalu jauh. Longge juga mencobanya dan menemukan bahwa meskipun kekuatan mentalnya dapat mendeteksinya, dia tidak dapat mendeteksinya terlalu jauh. Dia hanya mengetahui bahwa lubang hitam itu berdiameter 10 meter dan panjang 10 meter. Setelah melewatinya, Anda bisa menuju ke tempat baru. Haha, saudari Huohu tetap melindungi kita. Mengapa kita tidak berani pergi ke sana? Dan sekarang kekuatan kita tidak lemah di alam semesta Kaisar. Apakah kita takut dengan lubang hitam kecil? Mungkin kita akan mengetahuinya setelah kita pergi di sana. Belum tentu untuk beberapa harta karun, kata Dilong sambil tersenyum. Huohu memandang Longge. Pergi ke sana. Ada perisai pertahanan berwarna-warni, jadi seharusnya tidak ada bahaya. Aku penasaran dengan lubang hitam yang tercipta setelah ledakan kuat. Apa yang ada di balik lubang hitam itu? Yah. Saya mengamati lubang hitam ini dan menemukan bahwa meskipun energi lubang hitam ini sangat besar, ia juga relatif stabil. Meskipun telah menyusut, tidak mungkin menyusut hingga menghilang dalam waktu 5 tahun. Dengan kata lain, jika kita melewati lubang hitam, kita memiliki waktu setidaknya 5 tahun untuk kembali. Tanya Longge. Tidak, seharusnya dikatakan 4 tahun, karena setelah 4 tahun, lubang hitam akan cukup besar untuk dilalui kembali oleh tubuh kita. Oke, kalau begitu mari kita pergi ke sana dan melihat-lihat dan kembali dalam waktu 4 tahun. Ya, itu ada di dalam pelindung pertahanan. Ayo terbang, kata Huohu, lalu terbang terlebih dahulu. Longge dan Dilong juga terbang bersama Huohu. Mereka semua berada di dalam pelindung pertahanan yang berwarna-warni mengenai penutup pertahanan yang berwarna-warni. Ia tidak dapat merusak penutup pertahanan. Boom, boom, boom. Saat petir yang kuat menyambar perisai pertahanan berwarna-warni, Longge dan yang lainnya terbang ke ujung lain lubang hitam. Setelah terbang ke ujung yang lain, mereka menemukan bahwa mereka sedang berdiri di sebuah planet besar, dan setelah mereka merasakan gravitasi dan bentang alam planet ini, mereka benar-benar tercengang. Planet ini adalah bintang Siulong. Longge berkata dengan heran, karena dia merasa gravitasi dan bentuk lahan planet ini sama dengan bintang Siulong yang asli. Tidak mungkin, bintang naga telah hancur dengan sendirinya. Planet ini tidak mungkin menjadi bintang naga, kata Dilong, tetapi dia tidak dapat mempercayai perasaannya, karena dia merasa gravitasi dan bentang alam planet-planet ini sama dengan Siulongsing. Planet ini, memang bintang budidaya naga. Huohu berkata dengan terkejut. Bagaimana kamu tahu? Dilong bertanya dengan kulit kepala mati rasa. Karena aku merasakan perisai pertahanan yang dipasang oleh saudara Raja Naga. Perisai pertahanan ini berada ratusan ribu mil di atas bintang naga Siu. Tidak mungkin, kata Dilong, dan kemudian dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan mentalnya yang terkumpul untuk menjelajahi langit, dan benar saja, dia menemukan perisai pertahanan yang dipasang oleh Raja Naga ratusan ribu mil jauhnya. Kekuatannya sama kuatnya dengan perisai pertahanan asli Siulong Star. Setelah mendeteksinya, Dilong sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara dan menembak untuk mengakhiri reinkarnasi. Longge juga terkejut setelah terdeteksi, tetapi segera dia mulai tenang, dan kemudian menganalisis bintang naga perbaikan meledak, dan perisai pertahanan yang dipasang oleh Brother Long juga telah menghilang. Mengapa masih ada bintang perbaikan sekarang? Dragon Star, mengapa perisai pertahanannya masih ada? Huohu berpikir sejenak, lalu mengingat apa yang Raja Naga katakan sebelumnya, dan tiba-tiba sebuah cahaya muncul di benaknya, dan dia berkata, mungkin, kita telah datang ke alam semesta lain. Domain alam semesta lain. Bukankah hanya ada satu domain alam semesta? Kenapa ada domain alam semesta lain? Dilong bertanya dengan heran. Jika seluruh alam semesta adalah akhir dari alam semesta, lalu apa yang ada di luar alam semesta? Dilong tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Alam semesta memiliki batas, artinya alam semesta tempat kita berada memiliki ruang lingkup. Tapi bagaimana dengan di luar alam semesta? Di mana letaknya? Mungkin alam semesta lain, kata Huohu. Lalu bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa ada seluruh alam semesta di luar? Tampaknya tidak ada seorang pun yang pernah keluar dari seluruh alam semesta kita. Mereka terus-menerus terbang di seluruh alam semesta, dan mereka menemukan bahwa bagian luar dari seluruh alam semesta hanyalah ruang yang sangat luas, tanpa batas sama sekali. Ya, belum pernah ada yang menemukan bahwa ada alam semesta yang lain. Kata Dilong, ia masih belum bisa menerima teori bahwa ada alam semesta lain, karena dalam hal ini ada berapa alam semesta. Di alam semesta kita, para master tingkat Yuhuang itu mungkin telah menemukan alam semesta lain, tetapi kita tidak mengetahuinya. Tetapi bagi para master tingkat Yuhuang tingkat rendah itu, mereka terbang ke tepi alam semesta dan kemudian mereka telah terbang keluar dan belum menemukan apapun.
Itu karena mereka melakukan kesalahan sejak awal, kata Huowu. Lalu arah mana yang benar? Tanya Dilong. Ini waktu dan ruang, kata Long Ge. Waktu dan ruang, Dilong bertanya. Ya, ketika saya bereinkarnasi ke sebuah planet di alam semesta dan tian saya untuk berlatih, saya mempelajari ilmu mereka dan menemukan ini. Selama energi kita cukup besar, kita dapat mengandalkan kekuatan ruang dan waktu. Kekuatan tersebut bergerak melalui waktu dan luar angkasa, kata Long Ge. Perjalanan melintasi ruang dan waktu. Kembali ke masa lalu, Dilong bertanya. Ya, itu mungkin, tetapi kami menemukan bahwa ketika kecepatan kami meningkat hingga kecepatan cahaya, kami tidak membuang-buang waktu. Tidak mungkin untuk kembali ke masa lalu, tetapi kami dapat menggunakan energi yang sangat besar untuk menghancurkan tempat itu. Kita berada di luar angkasa, sama seperti sekarang, Siulong bintang itu meledak dengan hebat. Energi ledakan ini telah melebihi kekuatan penuh dari Master Yu Huang tingkat 9. Oleh karena itu, ia menghancurkan ruang di mana kita berada sekarang, dan kemudian membentuk lubang hitam yang mengarah ke tempat kita berada sekarang. Domain alam semesta baru, kata Long Ge. Oh, aku mulai mengerti sedikit, artinya, apa yang kita hadapi sekarang adalah domain seluruh alam semesta lainnya, yang diciptakan oleh penghancuran diri yang kuat dari Siulong Star untuk mendobrak ruang. Lagi pula, aku berani menebak kenapa bintang naga Siu di seluruh alam semesta ini masih ada. Itu karena seluruh alam semesta ini sama dengan seluruh alam semesta tempat kita berada, dan termasuk dalam alam semesta paralel, kata Ge. Alam semesta paralel, jadi itu berarti alam semesta ini sama persis dengan alam semesta asli kita. Tanya Dilong. Ya, jika kita terbang dengan bintang budidaya naga ini, ideku akan segera terkonfirmasi. Ketika kita menemukan bahwa Kaisar Pembasmi Naga, dan Kaisar Pembasmi Naga masih hidup di budidaya naga ini. Star, ini membuktikan bahwa tebakanku benar, kata Long Ge. Baiklah, apakah kita akan menemukan salah satu dari kita? Dilong bertanya dengan kaget. Long Ge merenung sejenak, lalu menjawab saya juga tidak tahu. Aku tidak tahu, jika kita menemukan salah satu dari kita, apakah kita akan bertarung dengan mereka? Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, apakah kita akan dibasmi oleh mereka? Dilong bertanya dengan heran. Mungkin, kata Long Ge sambil tersenyum pahit. Kalau begitu, keadaanmu saat ini jelas tidak cocok untuk melihat apakah Kaisar Pembasmi Naga dan yang lainnya masih hidup di planet budidaya naga ini. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah berlatih dengan baik di planet ini dan memulihkan kekuatanmu. Ya, oke. Long Ge dan Dilong mengangguk, lalu mulai berlatih di udara. Saya yakin dengan bantuan energi hijau Huowu, hanya butuh 1 bulan bagi Long Ge dan Dilong untuk pulih bertemu dengan versi diri mereka yang sama, mereka akan tetap berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Huowu melihat ke lubang hitam tempat mereka berasal dan menghela nafas lega. Jika mereka menghadapi bahaya di alam semesta ini, mereka bisa terbang kembali dari lubang hitam ini. Memikirkan hal ini, Huowu melemparkan perisai pertahanan 5 warna. Efek tembus pandang membuat mereka dan satu-satunya lubang hitam tidak terlihat. Apa yang Long Ge dan yang lainnya tidak ketahui adalah bahwa setelah mereka sampai di domain seluruh alam semesta ini, ternyata sinyal dari domain seluruh alam semesta tidak lagi tersedia di domain seluruh alam semesta ini dan orang lain yang dihubungi menggunakan ponsel mereka tidak dapat dikirim ke Long Ge dan yang lainnya di ponsel, Long Ge dan yang lainnya seolah-olah hilang. Namun, Long Ge dan yang lainnya tidak terlalu banyak berpikir sekarang. Mereka sekarang penuh dengan rasa ingin tahu tentang seluruh alam semesta ini. Mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan keadaan mereka hingga mencapai puncaknya untuk mengatasi kesulitan berikutnya. Sebulan kemudian, Long Ge dan Dilong menyembuhkan luka mereka dengan bantuan energi hijau Huowu. Kekuatan tempur mereka tidak hanya kembali ke keadaan semula, tetapi juga sedikit meningkat. Sekarang kekuatan tempur mereka secara bertahap mendekati kekuatan Yu Huang Jiu Panggung. Aku akhirnya menyembuhkan lukanya, kata Long Ge sambil tersenyum. Sekarang dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan alam semesta, dan kekuatan mentalnya juga sangat penuh dalam radius 450.000 mil perasaannya memang sangat nyaman. Iya, apalagi kekuatan kita sudah sedikit meningkat, kata Dilong sambil tersenyum. Tentu saja, jika kita tidak membuat banyak kemajuan setelah pertarungan intensitas tinggi seperti Raja Pembasmi Naga, maka pertarungan sebelumnya akan sia-sia, kata Long Ge sambil tersenyum. Haha, sekarang setelah kamu pulih ke puncakmu, bisakah kamu menjelajahi bintang budidaya naga ini? Huowu bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, saya ingin melihat apakah ada Kaisar Pembasmi Naga, Kaisar Pembasmi Naga, Kaisar Pembasmi Naga, atau bahkan salah satu dari kita di planet ini. Jika itu masalahnya, itu akan sangat menarik, sambil tersenyum. Setelah sebulan berlatih dan berjuang ideologis, Dilong dan yang lainnya menjadi lebih berpikiran terbuka.
Jika mereka menemukan mereka bertiga sekarang, mereka pasti akan merasa aneh, tapi mereka pasti akan menghadapinya dengan tenang. Kalau begitu, ayo kita berteleportasi ke sana. Mari kita lihat apa perbedaan antara bintang budidaya naga ini dan bintang budidaya naga asli kita. Sebelum saya pergi, saya akan mencatat koordinat di sini dan menutup lubang hitam. Jika tidak, kita tidak akan bisa kembali ke alam semesta asli. Ya, Long Ge mengangguk. Setelah menyiapkan formasi di sebelah lubang hitam asli dan menyembunyikan lubang hitam asli, Long Ge dan yang lainnya mencatat koordinatnya dan kemudian memulai perjalanan mereka ke bintang budidaya naga. Ayo pergi, lepaskan kekuatan mentalmu semaksimal mungkin, untuk mencegah orang dengan kekuatan mental lebih rendah dari kita mendeteksi kita. Ya, aku juga akan menerapkan bantuan hijau pada kita. Biarkan kekuatan tempur kita bertiga tetap di atas Yu Huang tingkat ke-9 tingkat menengah. Dengan cara ini, jika kekuatan tempur tidak mencapai tingkat menengah tingkat ke-9 Yu Huang, Tuan tidak akan bisa mendeteksinya. Kita sudah sampai, kata Huohu. Oke, kata Dilong dalam pesan. Oleh karena itu, Huohu menambahkan bantuan hijau, meningkatkan kekuatan mental mereka bertiga hingga di atas Kaisar Yu tingkat menengah tingkat 9. Kemudian, mereka mulai berteleportasi untuk mencari bintang perbaikan naga. 10 menit kemudian, ketika Long Ge dan yang lainnya berteleportasi ke sebuah kastil, semua orang terkejut, karena kastil ini adalah kastil binatang, persis sama dengan kastil binatang di seluruh alam semesta tempat mereka berada. Long Ge tidak terlihat dan melayang di langit, memandangi kastil binatang itu dalam diam. Hal yang sama berlaku untuk Huohu dan Dilong. Apa yang mereka lihat telah membuktikan kecurigaan mereka sebelumnya. Huohu memecah keheningan dan berkata sepertinya ini benar-benar alam semesta lain. Bintang budidaya naga ini persis sama dengan bintang budidaya naga yang pertama kali kami coba. Artinya, ini adalah alam semesta lain. Apa yang terjadi di alam semesta ini mungkin sama dengan apa yang terjadi di alam semesta asli kita. Kata Long Ge melalui transmisi suara. Itu mungkin saja terjadi, tetapi hal-hal yang terjadi di setiap alam semesta tidak mungkin sama. Oleh karena itu, setiap perubahan kecil dapat mengubah perkembangan seluruh alam semesta. Saya tidak banyak mengerti apa yang Anda katakan, tapi saya ingin tahu sekarang apakah ada Kaisar Pembasmi Naga, atau Kaisar Pembasmi Naga di bintang pembudidaya naga ini, berkata melalui transmisi suara. Ini sangat sederhana. Kita akan mengetahuinya saat kita berteleportasi ke Beast Castle, kata Long Ge melalui transmisi suara. Kemudian ketiga orang itu saling memandang dan berteleportasi bersama menuju pusat kastil binatang ganas, karena mereka tahu bahwa markas Kaisar Pembasmi Naga berada di pusat kastil binatang ganas yang asli, dan mereka percaya bahwa hal yang sama juga berlaku untuk ini. Kastil binatang ganas. Dengan kekuatan mental Long Ge saat ini, mereka berteleportasi ke pusat kastil binatang ganas hanya dengan 2 teleportasi. Di tengah kastil binatang ganas, kekuatan mental mereka menyebar, dan mereka terkejut saat mengetahui bahwa memang ada pembasmi naga lainnya. Kaisar Pembasmi Naga, sekarang, Kaisar Pembasmi Naga, dan Kaisar Pembasmi Naga sedang minum dan mengobrol di aula kastil binatang ganas. Petik 2 titik. Benar saja, ada Raja Pembasmi Naga, dan Raja Pembasmi Naga. Kaisar Long tidak bisa berkata-kata. Ya, Long Ge mengangguk, tapi ada satu hal. Kaisar Pembasmi Naga masih merupakan ahli puncak tingkat ke-8 Yu Huang. Kaisar Pembasmi Naga adalah ahli puncak tingkat ke-7 Yu Huang. Kaisar Pembasmi Naga adalah ahli puncak tingkat ke-6 Yu Huang. Mereka belum berhasil menembusnya. Mereka belum menerobos, apakah itu berarti mereka belum menjadi ancaman bagi kita? Tanya Dilong melalui transmisi suara. Tidak, itu berarti kita mungkin belum sampai ke bintang budidaya naga ini. Kata Long Ge dalam sebuah pesan. Setelah mendengar ini, Dilong merasa sedikit mati rasa, dan kemudian bertanya melalui pesan benarkah kita bertiga sebenarnya ada 3. Hanya setelah kita sampai ke bintang budidaya naga ini kita akan merangsang ketiganya saudara Kaisar Pembasmi Naga untuk menerobos satu demi satu. Xiao Long, jangan dengarkan omong kosong saudara Long. Dia membuatmu takut. Bagaimana hal yang sama bisa terjadi? Ini adalah alam semesta lain. Tidak mungkin sama dengan alam semesta asli kita. Mohon perhatikan binatang ini. Castle, apakah itu sedikit berbeda dari kastil binatang jahat asli kita di Xiulong Star? Huo Chuanyin berkata sambil tersenyum. Hah, Dilong mulai mengamati dengan cermat, dan tiba-tiba menemukan bahwa kastil binatang buas ini sangat berbeda dari kastil binatang buas yang mereka lawan sebelumnya. Setidaknya di tengah kastil binatang buas itu, tidak ada ruang rahasia yang disembunyikan olehnya Kaisar Pembasmi Naga, dan tidak ada bom yang dipasang oleh Kaisar Pembasmi Naga di planet perbaikan naga ini. Benar saja, berbeda. Planet ini tidak memiliki ratusan juta bom, kata Dilong sambil tersenyum.
Haha, jadi, planet ini berbeda dengan bintang budidaya naga asli kita. Setidaknya 3 bersaudara kaisar pembasmi naga di planet budidaya naga ini bahagia. Mereka berlatih dengan serius di bintang budidaya naga ini. Minum dan mengobrol dengan gembira, tidak ada ketidaknyamanan sama sekali. Ini benar-benar berbeda dari 3 saudara kaisar pembasmi naga yang kita temui sebelumnya, kata Huo Wu dalam sebuah pesan. Ya, 3 bersaudara kaisar pembasmi naga yang pertama kali kita temui kejam dan haus darah. Setelah kita datang ke planet budidaya naga, mereka mencoba membasmi kita, tetapi gagal, dan mereka berada di planet budidaya naga yang asli. Kecuali semua master level Yu Huang selain mereka dikalahkan oleh mereka basmi, dan bintang budidaya naga ini, ketika kami berteleportasi ke sini sekarang, kami terkejut menemukan bahwa ada banyak binatang buas tingkat Yu Huang. Tampaknya ketiga kaisar pembasmi naga bersaudara di bintang budidaya naga ini tidak menyerang Yu Huang lainnya, basmi semua binatang buas di level ini. Dilong setuju setelah analisis. Jadi, tidak mungkin kita bertiga datang ke bintang budidaya naga ini, kata Long Ge dalam pesan. Bukan tidak mungkin. Di alam semesta yang tidak diketahui ini, ada banyak hal yang tidak dapat kita perkirakan, kata Huo Wu dalam sebuah pesan. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Dilong bertanya melalui transmisi suara. Tentu saja, mari kita lihat bagaimana alam semesta ini berbeda dari alam semesta asli kita. Saya sangat ingin melihat apakah ada kita yang lain di alam semesta ini. Long Ge berkata sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu? Dilong bertanya melalui transmisi suara. Kita bisa melepaskan bintang budidaya naga ini, dan kemudian pergi ke alam semesta bulan perak untuk melihat apakah ada bintang naga Phoenix, kota naga Phoenix, dan apakah ada salah satu dari kita yang lain. Long Ge berkata dalam transmisi suara. Kalau begitu kita ingin membasmi ketiga saudara kaisar pembasmi naga yang bahagia ini. Dilong bertanya melalui transmisi suara. Dilong tidak bisa menyerang mereka yang tidak memiliki kebencian atau dendam, meskipun kekuatannya sekarang lebih baik dari sebelumnya kaisar jauh lebih kuat. Tentu saja tidak, kita tidak mudah untuk dibasmi, kita hanya perlu meminjam mesin teleportasi dari ketiga saudara pembasmi naga, kata Long Gein sambil tersenyum. Oke, bagaimana kalau kita pinjam sekarang? Dilong bertanya melalui transmisi suara. Ya, kata Long Ge, lalu mereka berteleportasi langsung ke kediaman kaisar pembasmi naga. Kekuatan mental mereka telah terdeteksi, dan satu-satunya mesin teleportasi di planet budidaya naga terletak di kediaman kaisar pembasmi naga. Long Ge dan yang lainnya berteleportasi keluar aula kediaman kaisar pembasmi naga, dan kemudian Long Ge mengirim pesan 3 Kaisar Yu, bisakah Anda mengizinkan kami masuk untuk mengobrol? Ketiga bersaudara kaisar pembasmi naga dari bintang budidaya naga ini sedang minum dan mengobrol. Sekarang mereka tiba-tiba mendengar transmisi suara, dan energi mental mereka menyebar seketika, dan Long Ge dan yang lainnya adalah mereka semua memancarkan aura yang kuat. Aura ini lebih kuat dari yang paling kuat, yang mengejutkan Kaisar Pembasmi Naga. Namun, Kaisar Pembasmi Naga ini juga orang yang ramah dan relatif tenang, kedatangan tamu terhormat bertiga membuat Peng Pi bersinar, selamat datang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Pembasmi Naga, Long Ge dan yang lainnya berteleportasi langsung ke aula rumah Kaisar Pembasmi Naga, 10 mil di depan Kaisar Pembasmi Naga dan yang lainnya 3 bersaudara Kaisar Pembasmi Naga. Perjamuan mewah sedang dinikmati, diisi dengan segala jenis makanan lezat dan anggur berkualitas. Terima kasih 3 Yu Huang. Long Ge dan yang lainnya tersenyum, lalu jatuh dari langit ke aula. Haha, ketiga tuan itu adalah tamu dari jauh, jadi izinkan aku menunjukkan persahabatanku sebagai tuan tanah dan mentraktir mereka bertiga minum 2 gelas anggur encer dan makan 2 suap lauk pauk. Kaisar Pembasmi Naga berkata dengan antusias, dan lalu memberi isyarat kepada Long Ge dan yang lainnya untuk duduk di perjamuan itu. Perjamuan itu sangat besar, cukup untuk lebih dari 20 orang untuk menikmati makanan pada saat yang bersamaan, tapi sekarang ada 3 lagi, Long Ge, jadi tentu saja bukan apa-apa. Oke, lebih baik bersikap hormat daripada menurut, jadi kami akan menyela Anda. Kata Long Ge sambil tersenyum, lalu dengan senang hati duduk bersama Dilong dan Huo Wu. Long Ge dan yang lainnya telah mendengar banyak hal dari perkataan Kaisar Pembasmi Naga. Pertama-tama, Kaisar Pembasmi Naga tidak mengenalinya. Artinya apa yang Long Ge dan yang lainnya tunjukkan sekarang adalah penampakan aslinya, artinya di seluruh alam semesta ini, Long Ge dan yang lainnya tidak terkenal, dan Kaisar Pembasmi Naga dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Kaisar Pembasmi Naga juga cerdas dan ramah. Dia tidak bertanya pada Long Ge dari mana asal mereka dan apa yang mereka lakukan di sini. Sebaliknya, dia dengan hangat mengundang Long Ge dan yang lainnya untuk menikmati makanan lezat dan anggur bersama, yang menunjukkan bahwa Kaisar Pembasmi Naga jauh lebih ramah. Jadi, Long Ge dan yang lainnya dengan senang hati mengambil tempat duduk mereka dan mulai minum bersama mereka bertiga, Kaisar Pembasmi Naga.
Kaisar Pembasmi Naga dan Kaisar Pembasmi Naga di samping mereka juga minum bersama Longge dan yang lainnya, dengan penampilan yang ramah dan bersahabat, yang membuat mereka menghela nafas dengan emosi pembasmi di seluruh alam semesta asli. Longge adalah Kaisar Pembasmi Naga yang membasmi seluruh alam semesta. Sekarang dia sedang minum dengan Kaisar Pembasmi Naga dan Kaisar Pembasmi Naga lainnya, yang memang agak memalukan dan emosional. Namun, Longge dan yang lainnya juga sangat mudah beradaptasi, dan mereka segera mulai berinteraksi dengan ketiga bersaudara Kaisar Pembasmi Naga. Mereka mulai berbicara lebih banyak, dan kedua belah pihak mulai berkomunikasi satu sama lain. Pada saat ini, Kaisar Pembasmi Naga dengan hati-hati bertanya, bolehkah saya menanyakan nama ketiga bangsawan itu? Namaku Longge, kata Longge sambil tersenyum. Namaku Dilong. Namaku Huohu. Huohu tersenyum. Oh, ada tiga tuan seperti itu. Kenapa aku belum pernah mendengar namamu sebelumnya? Tanya Kaisar Pembasmi Naga. Apakah kamu benar-benar belum pernah mendengarnya? Longge bertanya sambil tersenyum. Ya, kami mencari di internet dan menemukan nama dengan nama yang sama dengan namamu, tapi kami tidak memiliki informasi yang sama denganmu, haha. Kaisar Pembasmi Naga di sebelahnya langsung tersenyum, lalu mengeluarkan komputer kristal. Kakak kedua, kamu minum terlalu banyak. Apakah kamu baru saja mengetahui informasi tentang ketiga tuan itu dengan santai? Saudara Longge, Saudara Dilong, Saudari Huohu, maafkan saya ceroboh. Kaisar Pembasmi Naga segera meminta maaf. Anda harus tahu bahwa Longge dan yang lainnya adalah tuan yang lebih kuat daripada kakak laki-laki tertua mereka, Sang Naga Kaisar Pembasmi. Bagaimana mereka bisa menyinggung tuan seperti itu? Haha, tidak masalah. Kami hanya lewat sini. Tidak masalah apakah kamu mengetahui informasi kami atau tidak, tapi kuharap kamu tidak membocorkan informasi kami. Longge berkata sambil tersenyum. Tentu saja kami bertiga langsung cocok. Kami minum wine, ngobrol, dan menikmati makanan enak di meja yang sama. Kami sudah lama berteman di meja makan. Tentu saja kami tidak akan membocorkan informasi ketiganya darimu. Kaisar Pembasmi Naga berkata dengan tulus. Baiklah, terima kasih banyak, kata Longge sambil tersenyum. Saudara Longge, sama-sama, kata Kaisar Pembasmi Naga. Haha, karena aku tidak sopan, izinkan aku mengatakannya saja. Kami sebenarnya baru saja lewat kali ini. Kami di sini untuk meminjam mesin teleportasimu dan meninggalkan bintang perbaikan naga ini. Longge berkata sambil tersenyum. Apakah kamu pernah berlatih di bintang budidaya naga ini sebelumnya? Kaisar Pembasmi Naga bertanya dengan kaget. Dia mengira Longge dan yang lainnya memiliki mesin teleportasi sendiri. Haha. Begini, sekarang kami harus meminjam mesin teleportasimu untuk berteleportasi dari sini. Apakah tidak apa-apa? Longge bertanya sambil tersenyum. Tentu saja bisa, mesin teleportasi ada tepat di sebelah rumahku. Siapapun yang datang ke planet budidaya naga kita dapat dengan mudah dijemput dan diturunkan olehku. Aku paling suka berteman. Kaisar Pembasmi Naga berkata dengan senyum. Haha, aku tidak menyangka kamu begitu ramah. Sebelum kita berangkat, kita bisa berteman dengan kita bertiga. Bolehkah aku bertanya siapa nama mereka? Longge bertanya sambil tersenyum. Namaku Raja Nagakin, kata Raja Pembasmi Naga. Namaku Kaisar Naga Cinta, kata Kaisar Pembasmi Naga. Namaku Raja Naga Jing, kata Raja Pembasmi Naga. Setelah Longge dan yang lainnya mendengarkan, mereka merasa tidak bisa berkata-kata. Haha, jangan kaget, semua nama ini diberikan oleh kita sendiri. Tuan Kaisar Naga memberi kita planet seperti itu untuk kita latih dengan tenang, dan juga mencoba perisai pertahanan untuk mencegah master tingkat Yu Huang lainnya ikut campur. Kami budidaya kami sudah sangat bagus. Meskipun kami tidak bisa keluar dari bintang budidaya naga ini, kami bertiga bersaudara tidak pernah berpikir untuk pergi ke sana bersama-sama. Penguasa alam semesta Kaisar lainnya tidak berani dengan santai memasuki persidangan Kaisar Naga jadi kita hidup bahagia di sini. Raja Naga tersenyum. Yah, hanya karena kami menghormati, mencintai, dan dekat dengan Raja Naga, kami memberi diri kami nama seperti itu. Kuharap kamu tidak tertawa. Cinta Raja Naga berkata sambil tersenyum. Tidak, kami tidak bercanda, kami hanya terharu. Longge tertawa, tapi dia menghela nafas dalam hatinya seperti Dilong dan Huohu. Mengapa binatang buas tingkat Yu Huang yang sama berada di dua alam semesta yang berbeda? Namun, Longge dan yang lainnya memahami situasi ini dengan sangat baik. Dalam banyak kasus, kondisi sekitar setiap orang serupa. Beberapa orang menyalahkan orang lain dan menyerah pada diri mereka sendiri, sementara beberapa orang bersyukur kepada dewa dan berusaha untuk memperbaiki diri. Orang memang berbeda-beda, begitu pula kebahagiaan yang mereka peroleh juga berbeda-beda, pada akhirnya hidup bahagia juga ditentukan oleh pendapat mereka. Haha, terima kasih bertiga sudah dipindahkan.
Karena ketiganya ada urusan, kami akan segera tinggal. Aku akan membawamu ke mesin teleportasi. Oke, Longge mengangguk, lalu terbang bersama Dilong dan Huowu. Ketiga bersaudara Raja Naga juga terbang, lalu membawa Longge dan yang lainnya ke mesin teleportasi di sebelah rumah Raja Naga. Oke, kakak Longge, kakak Dilong, dan kakak Huowu, kami tidak akan memaksamu untuk tinggal jika ada yang harus kamu lakukan. Tetapi jika kamu memiliki waktu luang di masa depan, datanglah ke Siulongsing kami untuk lebih sering berkumpul bersama kami. Ngomong-ngomong, kami bisa berbagi anekdot tentang pengalaman Anda. Ceritakan kepada kami apa yang terjadi, dan biarkan kami membicarakan sesuatu sambil minum. Raja Naga berkata sambil tersenyum. Oke, jika ada kesempatan, kami akan kembali, dan pada akhirnya, kami harus kembali. Kata Longge sambil tersenyum. Mendengarkan kata-kata Longge, sebelum mereka bisa bereaksi, Longge dan yang lainnya sudah masuk ke mesin teleportasi dan menyalakan mesin teleportasi. Longge dan yang lainnya melambai ketiga bersaudara, yang masih berpikir, dan kemudian cahaya putih menyelimuti Longge dan yang lainnya, menyebabkan Longge dan yang lainnya menghilang ke dalam mesin teleportasi. Anda dipersilakan untuk datang. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Tanda tanya. Cahaya putih menyala, dan Longge serta yang lainnya muncul di mesin teleportasi di planet terpencil, bersih. Longge dan yang lainnya tidak berani berteleportasi ke kam mesin teleportasi di planet makmur, karena Longge dan yang lainnya tidak mengenal alam semesta ini. Jika mereka bertemu dengan pasukan Yu Huang di alam semesta ini, Longge dan yang lainnya mungkin akan terungkap kekuatan mereka, identitas, karena tentara Yu Huang harus memiliki informasi tentang semua master tingkat Yu Huang di seluruh alam semesta. Jika tidak ada informasi tentang Longge dan yang lainnya, Longge dan yang lainnya mungkin akan diburu oleh tentara Yu Huang. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan Longge dan yang lainnya sekarang adalah tetap bersikap rendah hati dan terlebih dahulu memahami situasi di seluruh alam semesta sambil tetap bersikap rendah hati. Setelah keluar dari kam mesin teleportasi, Longge dan yang lainnya menyamar sebagai master tingkat Yu Huang, dan penampilan mereka juga berubah. Dengan cara ini, bahkan jika Kaisar Naga mengungkapkan penampilan mereka, tidak banyak orang yang dapat mengenali Longge dan yang lainnya, karena kekuatan mental Longge dan yang lainnya kini telah mencapai pertengahan tingkat ke-9 Yu Huang. Di alam semesta Kaisar, dalam sistem pelatihan yang sangat baik, master level Yu Huang dapat dilihat di mana-mana, jadi tidak ada yang akan memperhatikan Longge dan yang lainnya. Longge dan yang lainnya keluar dari kam teleportasi dengan sikap rendah hati, lalu terbang ke kedai teh terdekat dengan jumlah orang yang relatif sedikit, dan menemukan tempat duduk di dekat jendela untuk duduk. Setelah teh disajikan, Longge dan mereka bertiga mengobrol melalui telepon. Apa yang kita lakukan sekarang? Dilong bertanya melalui transmisi suara sambil minum teh sambil bertanya. Tentu saja kami sedang memeriksa situasi di alam semesta bulan perak untuk melihat apakah ada naga dan bintang Phoenix, dan apakah ada salah satu dari kami yang lain, kata Longge melalui transmisi suara. Bagaimana jika ada? Dilong bertanya melalui transmisi suara. Entahlah, mungkin kita bisa berteman dengan mereka, kata Longge sambil tersenyum. Memikirkan hal ini, wajah Kaisar Naga tiba-tiba muncul di benak Longge alam semesta lain. Kalau tidak, kenapa? Terlihat persis seperti dia, dan disebut juga Longge. Yah, tidak apa-apa ingin berteman, tapi aku menemukan bahwa ponsel dan komputer asli kita sepertinya tidak ada gunanya di seluruh alam semesta ini. Huowu berkata melalui transmisi suara. Tentu saja, ini adalah dua domain alam semesta yang berbeda. Akan aneh jika keduanya sama. Kita berada di domain alam semesta ini. Kita harus membeli ponsel dan komputer baru untuk menggunakan jaringan domain alam semesta ini. G berkata melalui transmisi suara. Untungnya, alam universal ini masih menggunakan mata uang alam universal asli kita. Jika koin seperti Cosmic Diamonds berbeda, maka kita akan benar-benar menjadi miskin, kata Dilong Chuanyin sambil tersenyum. Haha, jangan khawatir tentang ini. Metode budidaya mereka di sini sama dengan domain seluruh alam semesta asli kita. Mereka mengandalkan penyerapan kekuatan alam semesta untuk memadatkan alam semesta dantian dan kemudian meningkatkannya. Oleh karena itu, berlian kosmik haruslah salah satu mata uang mereka. Sekarang saya hanya khawatir gaya mata uang mereka berbeda dengan mata uang kita di seluruh alam semesta, kata Longge. Baiklah, kita harus memperhatikan detail ini. Jika mata uang yang kita ambil berbeda dengan mata uang mereka, akan mudah bagi orang lain untuk mencurigai atau bahkan menemukannya. Sekarang mari kita gunakan kekuatan mental kita untuk menyelidikinya. Kemudian kita akan mengetahui gaya mata uang itu. Dilong Chuanyin tersenyum, dan kemudian menyebarkan kekuatan mentalnya, dan secara mengejutkan menemukan bahwa ada banyak tamu peminum teh di kedai teh ini membawa mata uang, dan Dilong menemukan bahwa mata uang tersebut sama dengan mata uang mereka.
Haha, saya sudah mengujinya. Mata uangnya sama persis dengan mata uang asli kita. Kata Dilong sambil tersenyum. Yah, dengan cara ini kita relatif kaya di alam semesta ini. Long Ge Chuanyin berkata sambil tersenyum. Mereka telah membasmi banyak master tingkat Yu Huang di alam semesta asli, dan memperoleh berlian kosmik dari para master tingkat Yu Huang itu bernilai 2 miliar berlian kosmik. Jika diubah menjadi emas kosmik dan kristal kosmik, bahkan koin kosmik tingkat terendah, saya tidak tahu berapa banyak yang bisa ditukar, jumlahnya terlalu banyak. Oleh karena itu, Long Ge dan yang lainnya benar-benar kaya. Kalau begitu ayo kita beli ponsel dan komputer sekarang. Dilong bertanya melalui transmisi suara. Baiklah, minumlah teh ini perlahan dulu. Long Ge berkata sambil tersenyum. Jadi, Long Ge dan yang lainnya minum teh perlahan di kedai teh ini. Tepat ketika Long Ge dan yang lainnya sedang minum teh. Di seluruh alam semesta tempat mereka awalnya, seseorang datang mencari Raja Naga. Istana Kaisar Bintang Naga. Aula belakang Aula Kaisar Naga. Raja Naga mengenakan jubah naga emas dan sedang menyeruput teh dan menonton video di komputer kristal. Pada saat ini, ruang berfluktuasi dan sesosok muncul secara langsung. Tidak banyak orang yang berani berteleportasi langsung di Istana Ratu Naga. Bahkan para tetua Dewan Presbyterian harus mempertimbangkan perasaan Raja Naga. Orang ini mengenakan jubah naga emas yang sama dengan Kaisar Naga. Dia terlihat persis sama dengan Kaisar Naga. Bahkan ekspresi dan gerakan halusnya pun persis sama, orang yang tidak mengerti akan mengira ada dua orang. Saudaraku Long, orang-orang dari seluruh alam semestamu telah datang ke seluruh alam semestaku. Pria berjubah naga emas berteleportasi dan berkata, 3842, duduklah dan beritahu aku jika ada yang harus kamu lakukan. Kaisar Naga tersenyum dengan tenang. Atau haruskah kita mengatakan ada banyak Raja Naga yang seperti itu? Oke, 3842 yang mengenakan jubah naga emas tidak sopan dan langsung duduk di kursi mewah di sebelah Raja Naga. Haha, ini teh Long Ning. Teh jenis ini tidak diminum sekaligus, tapi dicicipi perlahan. Kaisar Naga tersenyum, lalu mengambil cangkir teh dan mendemonstrasikan mencicipi teh. Haha, aku tidak peduli jenis tehnya. Aku minum teh sekali teguk, sama seperti aku melakukan sesuatu. Katakan saja apa yang kumiliki. Lalu kenapa kamu ada di sini kali ini? Raja Naga bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, untuk 3 orang di alam semestamu, mereka datang ke alam semestaku, 3842 berkata dengan sedikit kesal. Jadi bagaimana dengan masa lalu? Apakah kamu kehilangan sepotong daging? Raja Naga bertanya sambil tersenyum. Itu tidak benar. Hanya saja aku merasa tidak nyaman dengan hal itu. Bagaimana menurutmu jika orang-orang dari seluruh alam semestaku secara acak bertemu dengan seluruh alam semestamu? Haha, jika mereka memiliki kemampuan menembus ruang dan waktu, kuharap mereka bisa datang dan bersenang-senang. Kali ini juga bintang Xiulong yang meledak. Kalau tidak, bagaimana ketiga Master Yu Huang level 6 mereka bisa bertahan? Haha, bukankah menurutmu itu sudah diatur olehku ketika mereka pergi? Raja Naga berkata sambil tersenyum. Saudara Long, apakah kamu yang mengatur ini? Apa gunanya mengatur ini? 3842 bertanya. Haha, kamu lupa bahwa seluruh alam semesta tempatku berada bukanlah milikku, tetapi milik Long Ge yang asli. Yah, tentu saja aku tahu. 10 miliar tahun yang lalu, Raja Naga Long Ge yang asli dibasmi oleh musuh gila itu. Dia langsung jatuh, hanya menyisakan sisa jiwa yang bereinkarnasi. Kakak Long, maksudmu keseluruhan ini panjang Ge dari alam semesta bereinkarnasi? 3842 bertanya. Ya, dia bereinkarnasi, dan dia adalah salah satu dari 3 orang yang pergi ke alam semestamu. Hah, setelah mendengar ini, 3842 menutup matanya, dan kekuatan mentalnya langsung menyapu seluruh alam semesta, dan dia langsung menemukan Long Ge dan yang lainnya. Kemudian informasi Long Ge langsung terdeteksi. Kemudian, 3842 membuka matanya dan berkata, ya. Itu memang dia. Ya, sudah 10 miliar tahun, reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, pengalaman yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang. Dia telah memulihkan jiwanya. Sama seperti saya, dia pulih selangkah demi selangkah. Sekarang, dia tumbuh dengan baik, kata Raja Naga. Saudara Long, apakah kamu melatih dia untuk menjadi anggota aliansi kita? Ya, dia awalnya adalah penguasa seluruh alam semesta ini. Tentu saja saya harus melatihnya. Mulai sekarang, dia akan mengendalikan seluruh alam semesta yang asli ini, karena seluruh alam semesta ini awalnya miliknya, Raja Naga memiliki makna yang lebih dalam yang tidak dia katakan. Dia bahkan ingin melatih Long Ge untuk menjadi penerus aliansi mereka. Dia terlalu lemah sekarang. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota aliansi kita.
Haha, saat aku terjatuh, aku hampir dipukul oleh lawan gila itu. Berbeda dengan Xiao Longge ini. Termasuk kamu, 3842. Saat kamu terluka parah dan bereinkarnasi, kamu tidak lebih buruk dari Xiao Longge sekarang. Kamu harus lemah, jadi kekuatanmu saat ini tidak menjadi masalah. Itu tergantung potensimu di masa depan, kata Raja Naga. Saudara Long, saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi kita semua adalah orang-orang dengan potensi besar, sehingga kita dapat berkultivasi hingga seperti sekarang ini. Mereka yang tidak cukup kuat telah kehilangan diri mereka sendiri dalam proses reinkarnasi dan tidak dapat menjadi naga. Raja, 3842 menghela nafas. Yah, beberapa telah kehilangan diri mereka sendiri dan bahkan diserap oleh orang lain. Tidak mungkin bagi mereka untuk berlatih menjadi Raja Naga, apalagi menjadi penguasa seluruh alam semesta. Namun, masih banyak master yang terluka parah yang kembali dari latihan. Raja Naga mengangguk dan berkata, Saudara Long, maksudmu Longge kecil di alam semestaku mungkin bisa berkembang ke alam Raja Naga. 3842 bertanya. Ya, dari pengamatanku, potensinya sangat besar. Dia dibantu oleh Xiao Huwu di sebelahnya. Xiao Huwu itu memiliki fisik yang menantang surga. Dia akan membantu Xiao Longge naik ke level yang sangat tinggi. Sayang sekali Huwu kita telah menghilang, 3842 tersenyum pahit, dan kemudian bertanya, bisakah Xiao Longge ini berlatih hingga level yang mendekati kita? Yah, saya yakin dia memiliki potensi dan kekuatan untuk menjadi penguasa seluruh alam semesta. Ketika dia mencapai level itu, saya dapat mengembalikan seluruh alam semesta kepadanya, dan dia akan menjadi anggota resmi aliansi kita, kata Raja. Haha, kalau begitu, aku menantikan perkembangannya, 3842 tersenyum. Jika ada cukup waktu, kita bisa menantikannya perlahan, tapi sepertinya kita kehabisan waktu. Apakah ada tindakan dari aliansi lain? 3842 bertanya. Ya, sudah 10 miliar tahun sejak terakhir kali aku bertarung dengan pemimpin mereka Ryugaru. Awalnya aku mengira kita berdua terluka terakhir kali. Butuh setidaknya 100 miliar tahun bagiku untuk memperbaiki luka itu. Namun, aku menemukan kekuatanku, meningkat lebih cepat sekarang, dan saya mungkin tidak akan bisa melewatinya setelah 1 hari. Dalam 10.000 tahun, saya akan pulih dari cedera saya. Karena saya dapat pulih dari cedera saya dalam 10.000 tahun, saya percaya bahwa pemimpin aliansi lawan, Ryukaru, juga akan pulih dari cederanya dalam 10.000 tahun. 10.000 tahun, perang aliansi akan terus dimulai. Jadi, kita tidak punya banyak waktu, kata Raja Naga. 10.000 tahun, memang terlalu singkat, kita telah mundur selama ratusan juta tahun. Apa yang bisa kita lakukan dalam 10.000 tahun ini? Dalam 10.000 tahun ini, bisakah Xiao Longge ini benar-benar berkultivasi ke tingkat yang sama dengan kita? Aku ragu dia bisa mencapai level Raja Naga, kata 3842. Haha, kamu meremehkan Longge kecil ini kali ini. Tahukah kamu reinkarnasi ini? Seberapa cepat budidayanya? Raja Naga berkata sambil tersenyum. Saya tidak tahu. Haha, aku akan mengirimkan informasinya kepadamu, kata Kaisar Naga, dan kemudian mengirimkan informasi itu ke 3842. 3842 dengan cepat membaca informasi Longge dan terkejut apa? Kecepatan kultivasinya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 500 tahun kultivasi, dia dipromosikan dari Yubing tingkat pertama ke Yu Huang tingkat ke-6. Luar biasa. Haha, inilah mengapa aku mengatakan bahwa Longge kecil ini memiliki potensi yang besar. Apakah menurutmu mungkin dia bisa berkultivasi ke level yang sama dengan kita dalam 10.000 tahun ini? Raja Naga berkata sambil tersenyum. Haha, seharusnya mungkin untuk berkultivasi ke level saya. Tetapi untuk berkultivasi ke level Brother Long, kita memiliki 200 miliar alam semesta. Hanya pemimpin aliansi lawan, Long Kau yang telah mengembangkannya, 3842 tertawa. Kalau begitu, kenapa kita tidak membiarkan Longge kecil ini mempercepat budidayanya? Raja Naga bertanya sambil tersenyum. Kakak Long, apa yang ingin kamu lakukan? 3842 bertanya. Bukankah kamu memiliki pasukan Yu Huang di seluruh alam semestamu? Kirimkan pasukan Yu Huang itu untuk mencegat Xiao Longge dan yang lainnya. Pasukan Yu Huangku sangat kuat. Mereka baru saja mengirimkan seorang kapten dan dengan mudah memusnahkan Longge dan yang lainnya. Akan memalukan jika mereka membasmi Xiao Longge dan yang lainnya, yang kamu hargai. Haha, itu tergantung bagaimana kamu mengaturnya. Jika kamu mengirim kapten untuk mencegat Xiao Longge dan yang lainnya di awal, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tapi kamu hanya mengirim tim kecil di awal. Bukankah apakah itu pelatihan untuk mereka? Long Huang tersenyum.
Lalu bagaimana jika Xiao Longge dan yang lainnya menghancurkan tim tentara Yu Huangku? 3842 bertanya. Haha, dengan kondisi kita saat ini, apakah kita masih peduli dengan pasukan tentara Yu Huang ini? Bahkan seluruh tentara Yu Huang, kecuali kamu, kami tidak peduli dengan orang lain. Tentara Yu Huang ini baru dibuat saat kita bosan. Itu hanya sebuah permainan. Tujuannya tentu saja untuk memilih master level Yu Huang yang paling berbakat untuk melihat apakah mereka memiliki kesempatan untuk berlatih hingga level kita. Apakah Anda benar-benar peduli dengan pasukan Yu Huang itu? Raja Naga bertanya sambil tersenyum. Aku tidak peduli, 3842 tersenyum canggung. Kalau begitu, tidak bisakah kamu mengorbankan sebagian pasukan Yu Huang untuk meredam lagu naga kecilku? Raja Naga terus bertanya. Tentu saja, kalau begitu aku akan membiarkan pasukan Yu Huangku mencegat dan membasmi mereka sekarang. 3842 bertanya. Sekarang, ini terlalu cepat. Xiao Longge dan yang lainnya bahkan tidak tahu di mana mereka sekarang. Biarkan mereka beradaptasi dengan alam semestamu. Setelah mereka beradaptasi dan menemukan bahwa alam semestamu berbeda dengan alam semestaku, lalu biarkan mereka ditemukan oleh pasukan Yu Huangmu secara alami, maka pasukan Yu Huang Anda secara alami akan mencegat dan membasmi mereka, dan Anda bahkan tidak perlu melakukan apapun. Satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah tidak membiarkan Master Presbyterian yang terlalu kuat atau Master tingkat Kaisar Klan membasmi mereka. Lagu naga tidak masalah bagi mereka, kata Raja Naga. Setelah mendengarkan perkataan Raja Naga, 3842 mengangguk dengan serius dan berkata ya. Saya mengerti, tapi saya penasaran. Saudara Long, mengapa kamu begitu peduli dengan Long Ge kecil ini? Meskipun potensi bakatnya sangat besar, dia tetap membutuhkannya waktu telah berkembang, dan mungkin belum berkembang ke tingkat kita sekarang. Mengapa Anda begitu berdedikasi untuk mengolahnya? Raja Naga melihat ke 3842, dan kemudian bertanya dengan penuh kasih sayang di matanya, apakah kamu masih menginginkan Fire Dance? Pikirkan, kata 3842. Menurutku juga begitu. Inilah jawabannya, kata Raja Naga, matanya penuh kasih sayang. Apakah karena Long Ge inilah yang memiliki Huowu? Kamu ingin memenuhinya dan membiarkan mereka hidup bahagia, jadi kamu telah berusaha sebaik mungkin untuk mengolahnya. Aku tidak ingin pasangan bahagia ini melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku berharap mereka bisa menjadi semakin kuat, begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menghancurkan kebahagiaan mereka. Mata berkaca-kaca karena air mata. Oke, saya mengerti. 3842 mengangguk. Raja Naga menggunakan kekuatan alam semesta untuk menghapus air mata di matanya, lalu berkata sambil tersenyum 3842, sulit bagimu untuk datang kepadaku. Semua orang sibuk berlatih, dan orang-orang di aliansi kita jarang berkumpul bersama-sama. Karena kamu di sini, paragraf ini jangan pergi dalam waktu dekat, datang dan minum dan ngobrol denganku. Oke, mengapa saya tidak menyetujui undangan Brother Long? Selain itu, saya tahu bahwa Brother Long telah melakukan perjalanan ke ratusan juta alam semesta dan mengumpulkan anggur berkualitas dari seluruh alam semesta. Sejak saya di sini, mengapa saya tidak memilikinya minuman yang enak? 3842 tersenyum. Haha, sekarang aku akhirnya tahu tujuan kedatanganmu ke sini. Kamu berpura-pura menggunakan alasan Xiao Longge dan mereka bertiga untuk datang ke seluruh alam semesta untuk meminta rasa bersalah, tapi nyatanya kamu hanya ingin meminum anggurku. Kata Raja Naga sambil tersenyum. Ini akan membuat Kakak Long tahu. Kakak Long benar-benar bijaksana, 3842 berkata sambil tersenyum. Haha, karena kamu mengatakannya secara langsung, aku tidak akan menyembunyikan apapun, jadi aku akan mengeluarkan anggur yang telah aku kumpulkan. Namun, sebagian anggur sudah tidak dicetak lagi. Kamu harus meminumnya perlahan, jika tidak, kamu tidak akan meminumnya, harus meminumnya di masa depan. Raja Naga tersenyum. Tidak dicetak lagi. Mungkinkah seluruh alam semesta telah ditelan oleh alam semesta lain? 3842 berkata dengan kaget. Ya, kamu tidak akan bisa minum anggur berkualitas seperti itu di masa depan. Oh, kalau begitu aku bisa meminumnya perlahan-lahan dan menyimpannya untuk dibawa pulang. Anggur yang sudah tidak lagi dicetak sangat jarang. Haha, ayo. Raja Naga tersenyum, lalu melambaikan tangannya, dan sejumlah besar jenis anggur berkualitas dituangkan dari cincin luar angkasa. Ada hampir puluhan ribu botol anggur berkualitas dari seluruh alam semesta domain. Haha, hebat. Aku tidak akan pergi sampai aku selesai meminum semua anggur ini. 3842 tertawa. Oke, senang rasanya memiliki seseorang untuk minum bersamaku. Aku tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan alam semesta untuk memaksaku minum. Kali ini, kita akan minum sepuasnya dan tidak pernah berhenti mabuk.
kata Raja Naga sambil tersenyum. Oke, 3842 mengangguk, lalu mengambil sebotol anggur berkualitas, menghirup aroma lembutnya, dan berkata langsung kepada Kaisar Naga Saudara Long, lakukan. Lakukan, Raja Naga berkata sambil tersenyum, dan juga mengangkat sebotol anggur. Memohon untuk berbagi. Di seluruh alam semesta tahun 3842. Longge dan yang lainnya berada di sebuah planet kecil di alam semesta Kaisar dan membeli sejumlah besar ponsel dan komputer kristal di kota kecil. Hanya dengan begitu mereka dapat benar-benar berintegrasi ke seluruh alam semesta dan mulai memahami dunia ini secara perlahan semesta. Di sebuah villa yang disewa Longge dan yang lainnya menyalakan komputer kristal. Cari, kata Longge. Ya, Huohu mengangguk, lalu mengklik halaman pencarian. Longge dan Dilong juga menonton. Setelah mencari, Longge dan yang lainnya menemukan bahwa Silver Moon Universe memang ada, dan Food Star juga ada, tetapi tidak ada informasi tentang mereka sama sekali. Ada domain alam semesta bulan perak dan bintang makanan, tetapi tidak ada jejak kita. Jadi, di seluruh wilayah alam semesta ini, kita tidak ada. Longge merenung. Mungkin kita di alam semesta ini belum naik, dan kita masih berada di alam semesta Dantian Raja Naga. Mungkin saja, tapi mungkin juga kami sudah membuka toko di Food Star, kata Longge. Kalau begitu kita akan melihat Food Star, tanya Huohu. Tentu saja, saya harus melihat apakah ada kita di alam semesta ini. Oke, dengan kecepatan teleportasi kita saat ini, kita bisa berteleportasi sampai ke mesin teleportasi dan melakukan teleportasi skala besar. Kita bisa mencapai Food Star dalam waktu sekitar 6 hari, kata Huohu sambil melihat informasi di komputer kristal. 6 hari bukanlah waktu yang lama. Butuh waktu 5 tahun hingga lubang hitam menghilang. Kita punya waktu 4 tahun untuk menjelajahi hal-hal yang tidak kita ketahui di seluruh alam semesta ini. Oke, ayo berangkat sekarang. Ya, Longge dan Huohu mengangguk, lalu berteleportasi bersama Dilong ke villa yang mereka sewa. Mereka telah menyewa villa ini selama 1000 tahun, dan oleh karena itu, mereka telah tinggal di dalamnya selama 1000 tahun. Mereka tidak khawatir jika ada orang yang datang untuk memeriksa detailnya. Di domain seluruh alam semesta yang asli, Longge dan yang lainnya melakukan perjalanan jauh dari domain alam semesta bulan perak ke domain alam semesta Kaisar. Setelah memasuki domain alam semesta Kaisar, mereka tidak pernah dapat kembali ke alam semesta bulan perak domain. Sekarang mereka berada di domain seluruh alam semesta yang lain. Rasanya sungguh aneh untuk kembali ke alam semesta bulan perak dari alam semesta Kaisar. Ketika Longge dan yang lainnya berteleportasi kembali, mereka mencoba yang terbaik untuk mengambil jalan yang sama dengan tempat mereka berasal. Saat mereka bergegas, mereka menggunakan kekuatan mental mereka untuk mendeteksi lingkungan sekitar. Setelah terdeteksi, mereka menemukan bahwa meskipun domain alam semesta ini sangat mirip dengan domain alam semesta aslinya, namun banyak detailnya berbeda. Artinya, meskipun domain alam semesta ini secara dangkal sama, sebenarnya berbeda. Karena Longge dan yang lainnya kembali melalui rute semula, mereka tidak menempuh jalur lurus, dan membutuhkan waktu 1 hari ekstra. 7 hari kemudian, mereka kembali ke Silver Moon Universe. Ketika mereka tiba di Silver Moon Universe Domain, Longge dan yang lainnya membuka komputer kristal untuk mencari informasi dan menemukan bahwa pengontrol Silver Moon Universe Domain masih berupa Kaisar Perak dan Kaisar Bulan, sedangkan pengontrol makanan bintang masih menjadi penguasa kota ikan kuno. Setelah menghabiskan beberapa jam lagi, Longge dan yang lainnya berteleportasi ke Food Star tanpa melewati mesin teleportasi. Ini akan mencegah orang lain mencurigai kehadiran mereka. Kami akhirnya sampai di bintang makanan. Bintang makanan ini sama dengan bintang makanan yang kami tinggali sebelumnya, dengan gravitasi yang sama, bentuk lahan yang sama, dan koordinat antar bintang yang sama, kata Longge melalui transmisi suara. Saya hanya tidak tahu apakah orang itu masih orang yang sama, kata Dilong dalam pesan. Kita akan mengetahuinya saat kita sampai di kota makanan, kata Huohu dalam sebuah pesan. Oke, kalau begitu ayo kita teleport ke sana, kata Longge melalui transmisi suara. Oke, Huohu dan Dilong berkata melalui transmisi suara, lalu mereka bertiga berteleportasi bersama dan menghilang. Di kota makanan di seluruh alam semesta, ada sedikit fluktuasi spasial. Longge dan yang lainnya muncul langsung di jalan kota makanan, dan itu adalah jalan tempat mereka biasa melakukan bisnis barbecue. Kemunculan mereka yang tiba-tiba tidak mengejutkan orang-orang di sekitar mereka, karena Longge dan yang lainnya memiliki keterampilan teleportasi yang sangat baik. Mereka berteleportasi ke titik buta yang tidak dapat dilihat orang lain muncul kemudian. Kita berada di kota makanan, lihat. Itu adalah restoran tempat kita biasa berbisnis barbecue. Longge menunjuk ke sebuah toko mie di sudut jalan. Yah, saat kami datang ke kota makanan,
kami juga menggunakan harga 1 juta berlian kosmik untuk mengambil alih toko dari pemilik aslinya dan kemudian memulai bisnis. Kami tidak pernah menyangka bahwa pemilik toko ini akan berhubungan dengan seluruh alam semesta di mana kami awalnya berada. Sama, Huohu berkata dalam pesan suara bahwa dia telah menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendeteksi toko aslinya dan menemukan pemiliknya. Haha, aku ingin tahu apakah pemilik toko ini rindu rumah. Jika demikian, dia mungkin akan memindahkan tokonya, kata Dilong Chuanyin sambil tersenyum. Ketika Dilong mengirimkan pesan tersebut, Longge dan yang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa pemilik toko benar-benar mengeluarkan tanda transfer dari toko tersebut, yang berbunyi transfer toko, harga 1 juta berlian kosmik. Melihat ini, Longge dan yang lainnya saling memandang. Aku benar-benar rindu kampung halaman. Mari kita tunggu di sini sebentar dan lihat apakah ada 3 orang lagi yang akan membeli toko ini. Longge berkata melalui pesan suara. Baiklah, saya ingat terakhir kali kami membeli toko di alam semesta asli. Itu dalam waktu 3 hari. Kami akan menunggu di sini selama 3 hari untuk melihat apakah ada yang mau membelinya, kata Huohu melalui transmisi suara. Oke, ayo pergi ke hotel di seberang dan menyewa villa untuk menginap dan melihat-lihat. Kata Longge melalui pesan. Ya, kata Huohu melalui transmisi suara. Jadi, Longge dan yang lainnya pergi ke hotel di seberang dan menyewa villa dengan pemandangan di seberang jalan. Mereka duduk di villa dan melihat ke toko berwarna merah muda di seberang. Saat Longge dan yang lainnya sedang duduk di villa melihat ke sisi yang berlawanan, seorang ahli tingkat Yuang berjalan langsung ke sisi yang berlawanan dan berkata kepada pemilik toko merah muda, "Bos, apakah Anda benar-benar ingin mentransfer toko Anda?" Ya, pemilik toko merah muda itu menyambutnya. Longge dan yang lainnya yang berada di atap villa segera melihatnya dengan serius. Jika pemilik toko merah muda itu memindahkan toko merah muda itu, mereka pasti tidak akan membeli toko itu nanti. Bukankah biaya transfer 1 juta berlian kosmik agak terlalu mahal? Harga toko ini seharusnya hanya bernilai 600.000 berlian kosmik. Ya, saya tahu, tapi saya juga agak enggan untuk memindahkannya. Lagi pula, saya sudah bertahun-tahun jauh dari kampung halaman dan sudah berbisnis di sini selama puluhan ribu tahun, pindahkan toko ini, tapi aku sedikit rindu kampung halaman, makanya aku ingin pindahan, ucap pemilik toko berwarna pink. Oh, kamu ingin mentransfernya? Tapi kamu tidak tahan, jadi kamu sengaja menaikkan harganya. Master level Yuang tertawa. Ya, harganya tidak akan berubah. Kalau tidak ada yang membelinya, saya akan terus menjalankan bisnis toko mie saya. Bisnis di sini juga sangat bagus. Pengunjungnya banyak setiap hari. Pemilik toko mie itu gemuk. Wajah tersenyum. Haha, kalau begitu, terus lakukan saja. Tidak banyak orang yang akan membelinya dengan harga transfer seperti itu, karena dibutuhkan setidaknya puluhan ribu tahun untuk mendapatkan kembali biaya transfer tersebut. Tersenyum, lalu dia berbalik dan pergi. Pemilik toko berwarna pink itu menghela nafas dan berjalan kembali ke toko berwarna pink tersebut. Longge dan yang lainnya di seberang menghela nafas lega saat melihat situasi ini. Haha, kemungkinan besar toko ini tidak terjual. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melihat kita yang lain. Dilong Chuanyin berkata sambil tersenyum. Haha, mari kita tunggu di sini selama 3 hari untuk melihat apakah ada yang datang. Longge berkata sambil tersenyum. Kemudian, Longge dan yang lainnya sedang duduk di villa, menunggu. Penantian ini bukan hanya 3 hari, tapi 10 hari. Selama 10 hari ini, meski banyak orang yang datang menanyakan harga transfer, namun semuanya karena terlalu mahal. Jadi mereka semua menyerah. Pada akhirnya, pemilik toko mie hanya mengambil kembali tandanya dan memulai bisnis toko mie dengan serius. Lagi pula, tidak banyak orang di kampung halamannya yang bisa dia lewatkan, jadi sebaiknya dia ikut serta dalam hal ini kota makanan. Kerjakan bisnis Anda sendiri dengan pikiran tenang. Setelah menunggu selama 10 hari, Longge dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Pemilik kedai mie ini telah melanjutkan usahanya, dan kami tidak ada di sini, kata Dilong melalui pesan tersebut. Lalu di seluruh alam semesta ini, apakah kita tidak ada? Longge bertanya melalui transmisi suara. Pertanyaan ini harus menunggu sampai kita kembali ke jalur awal kita sampai kita mencapai tempat kita naik. Jika kita tidak dapat menemukannya, berarti kita berada di seluruh alam semesta ini. Kita benar-benar tidak ada lagi, kata Huohu Chuanyin. Jika kita tidak dapat menemukannya, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak ada. Sebaliknya, kita mungkin masih berada di alam semesta Dantian Raja Naga tertentu di alam semesta, atau kita telah kalah dalam pertempuran di Dantian, alam semesta. Dia kalah dari Dewa Cahaya dan kemudian jatuh, tanpa ada kesempatan untuk keluar, kata Longge. Percuma memikirkannya sekarang. Mari kita temukan semuanya kembali, kata Dilong dalam sebuah pesan. Oke, Longge dan Huohu mengangguk. Kemudian,
Long Ge dan yang lainnya mencari sepanjang perjalanan kembali, dari alam semesta bulan perak ke alam semesta biru langit tempat mereka naik. Dari kota Loye ke kota Li dan kota Sang, mereka masih menemukan tempat di mana Long Ge dan yang lainnya naik. Tidak ada jejak yang ditemukan. Di sebuah villa hotel di Sangcheng, Long Ge dan yang lainnya duduk di meja batu di halaman villa, lalu memikirkan hasil pencarian mereka. Pencarian sudah selesai. Kita benar-benar belum muncul di alam semesta ini, setidaknya tidak di alam semesta, kata Huo sambil minum teh susu. Yah, itu berarti meskipun domain universal ini memiliki jumlah domain semesta yang sama dengan domain universal kita dan memiliki jumlah master yang hampir sama, namun berbeda, setidaknya tidak termasuk kita, kata Long Ge. Yah, akan lebih baik tanpa kita. Jika kita melihat 3 orang yang persis seperti kita dan mirip kita sebelumnya, aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kata Dilong sambil tersenyum. Melihat perkataan Dilong, Long Ge tiba-tiba teringat saat pertama kali dia melihat Kaisar Naga. Bukankah Kaisar Naga terlihat persis seperti Long Ge, hanya saja Kaisar Naga terlihat lebih dewasa dan matanya lebih dalam. Mungkinkah dikatakan bahwa hanya ada satu diri di seluruh alam semesta? Lalu kenapa ada 2 Long Ge di alam semesta aslinya? Raja Naga juga merupakan lagu naga, dan lagu naga juga merupakan lagu naga. Mungkinkah keduanya berasal dari alam semesta yang berbeda? Ketika Long Ge memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkannya dengan hati-hati. Kakak Long, apa yang kamu pikirkan? Huo bertanya. Aku sedang berpikir, Kakak Long dan aku sama-sama dipanggil Long Ge. Apakah kita berasal dari alam semesta yang berbeda? Ini, mungkinkah, Saudara Long, kamu mungkin adalah Raja Naga seluruh alam semesta. Huo mulai terkejut dengan spekulasinya. Saudara Long adalah Raja Naga, jadi mengapa kamu terus bereinkarnasi? Mengapa kamu berlatih bersama kami dan bertarung bersama untuk keluar dari alam semesta Dantian? Reinkarnasi mungkin disebabkan oleh cedera serius dan latihan di alam semesta Dantian, dan mungkin saja jiwa rusak setelah cedera serius dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk bereinkarnasi di alam semesta. Ia hanya dapat bertahan hidup di alam semesta Dantian, dan kemudian secara bertahap mengembangkan dan memulihkan ke keadaan sekarang. Jiwa, Huo beralasan. Ya, Anda harus tahu bahwa di alam semesta Dantian, jiwa sangatlah lemah. Ketika saya bereinkarnasi 5 juta tahun yang lalu, jiwa saya tidak selalu sangat lemah. Setelah tiba di seluruh alam semesta, level saya menjadi semakin tinggi dengan latihan. Yuan Shen secara bertahap telah memadat. Jika kita terbasmi sekarang, jiwa kita harus bereinkarnasi di alam semesta, dan tidak terlalu rusak sehingga kita hanya bisa berlatih di alam semesta Dantian yang lemah. Kata Long Ge. Dengan kata lain, Brother Long berlatih di alam semesta Dantian karena dia mengalami cedera yang sangat serius, dan jiwanya rusak dan menjadi jiwa sisa, lalu dia pergi berlatih di alam semesta Dantian. Dilong bertanya. Ya, itu mungkin. Menurutku itu tidak mungkin. Jika Long Ge ternyata sekuat kakak Kaisar Naga, siapa lagi yang bisa menjaganya? Kakak Kaisar Naga adalah master nomor 1 di seluruh alam semesta. Tuan nomor 1 di alam semesta baru saja muncul di permukaan. Di mana pensiunan Kaisar Klan? Di mana Kaisar Naga? Kemana mereka pergi? Bukankah mereka lebih kuat dari Kaisar Naga saat ini? Meskipun saudara Kaisar Naga adalah kuat, tapi ini dia harus menjadi guru nomor 1 di seluruh alam semesta, dan untuk guru nomor 1 yang sebenarnya di seluruh alam semesta, dia harusnya berada di gereja Presbyterian, Huo menganalisis. Kalau begitu maksudmu Long Ge ternyata adalah Kaisar Naga, dan mungkin saja seseorang dari gereja Presbyterian mengambil tindakan. Lalu Long Ge terluka parah. Dilong bertanya. Ada kemungkinan. Selain kemungkinan ini, ada Raja Naga dari alam semesta lain. Mereka semua memiliki kekuatan yang sama dengan Raja Naga. Mereka juga dapat melukai Raja Naga dengan serius. Pertarungan antara Raja Naga, bagaimana bisa 2 tuan dengan kekuatan yang sama bisa melukai satu sama lain? Dilong bertanya dengan kaget. Mungkin kekuatan kedua Kaisar Naga itu tidak sama. Sama seperti di seluruh alam semesta ini, 3 bersaudara yang dekat dengan Kaisar Naga yang kita lihat tidak sekuat 3 bersaudara yang telah ditingkatkan untuk menghancurkan Kaisar Naga, kata Long Ge. Oh, itu mungkin. Dilong mengangguk. Selain kemungkinan ini, ada juga kemungkinan Kaisar Naga sebelum reinkarnasi Long Ge dikepung oleh 2 atau lebih Kaisar Naga, dan akhirnya terluka parah dan mati di alam semesta. Dia hanya bisa perlahan berkultivasi di alam semesta Dantian. Huo lanjutkan analisisnya. Ya, ini mungkin. Dilong mengangguk. Mungkin tidak ada yang penting. Hasil dari spekulasi kami adalah bahwa saya mungkin adalah Raja Naga seluruh alam semesta, tetapi jatuh karena suatu alasan, dan kemudian perlahan kembali melalui budidaya. Kalau begitu katakan padaku, apakah saudara Raja Naga yang membasmimu setelah terluka parah? Dilong bertanya. Tidak, Long Ge berkata dengan tegas,
saudara Kaisar Naga selalu baik kepada kita. Dia membantu kita ketika kita terjatuh berkali-kali. Dia tidak mungkin menjadi orang yang membasmiku dengan luka serius, bahkan jika dia mungkin saja dia adalah musuh dari orang yang melukaiku secara fatal. Yah, ini sangat mungkin, karena aku melihat mata kakak Long menjadi begitu lembut setiap kali dia melihatku, seolah-olah dia sedang memperlakukan seorang kekasih, tetapi segera berubah menjadi ekspresi kasih sayang, dan dia menganggapku sebagai putrinya, kata Huohu. Benar, saat kita disegel oleh Dewa Cahaya, saat aku di bumi, saudara Raja Naga juga datang menemuiku. Saat itu, dia mengucapkan beberapa kata yang tidak bisa dijelaskan, mengatakan bahwa aku tidak bisa meninggalkanmu, dan aku harus melakukannya. Jika aku bersamamu, kalau tidak aku akan kesakitan seumur hidupku. Kalau dipikir-pikir, mungkin saudara Raja Naga juga memiliki tarian api, tetapi dia kehilangan tarian api, dan kemudian, dia kesakitan selama sisa hidupnya. Kata Long Ge. Ya, seharusnya begitu. Sekarang aku ingat kakak Raja Naga memanggilmu dengan sangat aneh. Dia selalu memanggilmu Xiao Long Ge dan Xiao Huohu, seolah-olah dia memanggil anak-anaknya sendiri. Atau dia memanggilmu lagu naga besar dan api besar menari. Biasanya, dia tidak memanggilku seperti ini. Dia tidak memanggilku Xiao Dilong, dia hanya memanggilku Xiao Long. Kenang Dilong. Jika spekulasi kita benar, maka saudara Kaisar Naga memiliki pengalaman yang sama dengan kita, tetapi pengalaman itu terjadi di alam semesta lain. Dan ketika dia datang membantu kita sekarang, dia juga berharap kita tidak mengalami pengalaman yang sama seperti dia. Yang paling penting adalah dia telah membantuku dan juga ingin kita cepat tumbuh dan membiarkanku tumbuh menjadi Raja Naga lagi. Kata Long Ge. Jika kamu ingin menjadi master seperti kakak Raja Naga, kakak Long, kamu harus bekerja keras. Itu pasti. Selama kamu berada di sisiku, aku akan bekerja lebih keras. Ternyata itu semua berkat kalian berdua. Tapi melihat betapa kerasnya kakak Raja Naga melatih kita, musuhnya pasti sangat kuat. Setidaknya dia seharusnya tidak pasti berurusan dengannya. Dilong tersenyum. Baiklah, lawan saudara Kaisar Naga seharusnya adalah master yang levelnya sama dengan saudara Kaisar Naga. Guru seperti itu berada di luar imajinasi kita. Saudara Kaisar Naga dapat memasang perisai pertahanan dengan pertahanan yang mencapai puncak Yu Huang tingkat ke-9. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tempur saudara Kaisar Naga telah melampaui puncak tingkat ke-9 Yu Huang, dan lawannya juga telah melampaui puncak tingkat ke-9 Yu Huang, kata Long Ge. Kekuatan macam apa yang bisa melampaui puncak Yu Huang tingkat 9? Dilong bertanya dengan penuh kerinduan. Kami belum tahu apa kekuatan kami. Kami masih berada di Yu Huang level 6. Kami harus berlatih keras, setidaknya sampai kami mencapai puncak Yu Huang level 9, kata Long Ge. Baiklah, ayo bekerja keras bersama, kata Dilong. Tidak ada gunanya lagi dalam domain universal ini. Mari kita kembali ke domain universal asli sekarang, berpartisipasi dalam pertemuan pemilihan kapten, dan kemudian mengasah kekuatan kita di tentara Yu Huang. Oke, ayo kembali sekarang, kata Long Ge sambil tersenyum. Namun, senyuman di wajah Long Ge segera membeku, karena kekuatan mentalnya menemukan bahwa sejumlah besar fluktuasi ruang terjadi ratusan ribu mil jauhnya. Kekuatan mental Huohu dan Dilong juga terdeteksi. Dalam sekejap, wajah Long Ge dan yang lainnya berubah. Untuk dilanjutkan, dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. 1815.